Halo semuanya. Loh, kok sedih semua? Andre, kamu kenapa kok sedih? Aku sedih karena gak bisa sekolah lagi. Oh, Lydia, kamu juga sedih? Kenapa? Aku sedih karena gak bisa main sama teman. Oh, Hillary, kamu juga sedih kenapa? Aku sedih karena gak bisa liburan ke rumah nenek. Ya, Hansen kenapa kok sedih? Aku sedih karena gak bisa liburan ke Bali. Ya, Hana? Aku sedih karena aku gak bisa latihan bareng sama teman lagi. Ya, sedih semua teman-teman. Tante Mima juga sedih. Tante Mima kenapa kok sedih? Aku sedih karena semua rencanaku gagal. Ya, udah jangan bersedih. Kita kan punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Yuk kita semua berdiri. Kita memuji Tuhan aja. Kita menyembah Tuhan. Kita bersorak untuk Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi Yesus. Yuk semuanya berdiri. I love you. I love you. I love you, Jesus. I love you. I love you. I love you, Jesus. I love you. I love you. I love you. I love you, Jesus. I love you. I love you. I love you, Jesus. Ayo semua tangannya diangkat. I love you. I love you. I love you, Jesus. I love you. I love you. I love you, Jesus. Tante Mima berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Karena pagi ini Pada pagi ini Tuhan sudah memelihara Tuhan sudah memelihara dan menolong kehidupan kami. Kami pagi ini Mau memuji Tuhan. mau memuji Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan pimpin ibadah kami ini agar setiap roh puji-pujian boleh ada boleh ada ke atas kami semua. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Iya, siapa di sini tadi bangun tidur sudah berdoa? Iya, semua sudah berdoa ya. Semua sudah mandi, sudah makan, siap untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dia sobat kita, Dia Allah kita, Dia Bapa kita. Kau adalah sobatku, Kau adalah Bapakku, Kau adalah Tuhanku, oh Kaulah Yesus. Kau sobatku, Kau adalah sobatku, Kau adalah Bapakku, Kau adalah Tuhanku, oh Kaulah Yesusku. Saat ku bermain, saat ku belajar, Kau selalu menjagaku, menyaksikan hidup ini. Saat ku bersedih, saat ku gembira,
adalah sobatku, kau adalah Bapakku, kau adalah Tuhanku, oh kaulah Yesusku. Kau sobatku, kau adalah sobatku, kau adalah Bapakku, kau adalah Tuhanku, oh kaulah Yesusku. Saat ku bermain, saat ku bermain, saat ku belajar, kau selalu menjagaku, menyaksikan hidup ini. Saat ku bersedih, saat ku gembira, kau selalu mendekatku, kaulah Yesusku. Saat ku bermain, saat ku belajar, kau selalu menjagaku, menyaksikan hidup ini. Saat ku bersedih, saat ku gembira, kau selalu di dekatku, kaulah Yesusku. Kau Yesusku, kaulah Yesusku. Sekali lagi, kaulah Yesusku. Haleluya. Tuhan Yesus adalah sobat kita, Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita. Kemanapun kita pergi dan berada, Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita. Kita nyanyi lagi, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun, Yesus selalu besertaku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Yesus, ku cinta kau. Lagi, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun-turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Dalam suka, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Yesus, ku cinta kau. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Puji Tuhan, dalam suka, dalam duka, saat bermain, saat belajar, Yesus selalu ada di dekat kita. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, siapa di sini yang pernah minum obat? Ayo angkat tangannya, siapa yang pernah minum obat? Tante tanya, kalau minum obat tuh rasanya gimana? Pahit atau manis? Manis. Pahit ya. Wah, tapi ada juga obat yang rasanya manis.
Obat itu ada yang pahit, ada yang manis, tapi bisa menyembuhkan. Nah, tapi ada lagi kata Alkitab, obat yang lebih manjur. Ya, obat yang lebih manjur itu apa ya kakak-kakak? Apa ya? Apa kakak Hansen? Hati yang Hati yang senang, hati yang gembira ya. Kalau hati kita gembira, enggak suka murung, enggak suka marah-marah. Nah itu obat yang manjur. Ayo kita nyanyi lagi ya. Hati yang gembira, obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, adik-adik sudah capek memuji Tuhan? Belum ya? Loh, ada siapa itu? Hai Oma. Halo semuanya. Hai Apa kabar? Oma. Baik-baik semua ya. Iya. Yesus baik, memelihara kita semua. Yuk kita sama-sama duduk di sini yuk. Tadi Oma dengar anak-anak pada sedih. Ada yang tidak bisa sekolah, ada yang tidak bisa latihan, ada yang tidak bisa pergi ke rumah nenek, ada yang tidak bisa pergi ke Bali. Nah, tidak terlambat ya. Tapi yang penting Tuhan memelihara kita. Pasti nanti satu waktu semua keinginan anak-anak bisa tercapai. Tapi mari sekarang kita mau belajar firman Tuhan ya. Nah anak-anak, kita mau belajar dari kehidupan Tuhan Yesus ya. Nah anak-anak, Tuhan Yesus itu adalah seorang guru yang sempurna bagi kita semua ya. Nah coba kita mau belajar dari kehidupan Yesus ketika dia masih berumur 12 tahun ya. Umur 12 tahun itu ya kira-kira kelas 6 SD ya. Tapi kita belajar dari firman Allah bagaimana Yesus ketika dia berumur 12 tahun, dia adalah anak yang pinter ya. Nah jadi ceritanya Yusuf dan Maria bersama Yesus mengikuti perayaan di Bait Allah di Yerusalem ya. Mereka berjalan dan sampai di perayaan itu sampai selesai. Selesai acara mereka harus pulang ya. Nah, ketika dalam perjalanan pulang kembali, tentu di situ begitu banyak saudara, keluarga, teman ya yang mereka temukan. Yusuf dan Maria begitu asik dengan mereka semua ya.
bercerita ya dengan keluarga, saudara, teman mereka, sehingga mereka tidak melihat atau tidak menyadari bahwa Yesus itu tidak pulang bersama-sama dengan mereka. Sampai mereka berjalan ya. Waktu itu tentu mereka harus berjalan kaki ya. Sehari mereka sudah berjalan lumayan jauh. Mereka baru ingat, loh Yesus kok mana ya? Kok tidak ada bersama-sama dengan mereka? Wah, mereka mulai, "Pak, di mana Yesus? Loh, di mana? Di mana?" Nah, anak-anak baru mereka tuh menyadari kalau Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka pulang. Ya. Mereka tanya sekeliling mereka, ya, melihat anak saya, melihat Yesus. Tidak ada yang melihat. Nah, tentu Maria dan Yusuf sangat sedih. Aduh, bagaimana kalau hilang, ya? Mereka akhirnya balik lagi pulang ke Yerusalem, ya. Kembali lagi ke tempat di mana mereka mengikuti perayaan, yaitu di Bait Allah. Baru 3 hari lagi mereka sampai di tempat itu. Waduh, lumayan jauh ya. Nah anak-anak, tetapi ketika Maria dan Yusuf sampai di Bait Allah, mereka menjadi lega sekali. Karena apa? Mereka melihat dari jauh Yesus yang waktu itu berumur 12 tahun duduk bersama-sama dengan bapak-bapak atau om-om yang sudah tua, dan mereka bertanya jawab. Wah, hebat sekali ya. Yesus yang masih anak-anak umur 12 tahun tapi bisa bertanya jawab dengan bapak-bapak yang sudah tua atau om-om yang sudah tua, dan menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan mereka. Wah, pinter sekali ya. Ternyata Yesus kita itu adalah Yesus yang pinter ya. Jadi seharusnya kita anak-anak Tuhan juga adalah anak-anak yang pinter ya. Tidak ada yang bodoh ya. Semuanya harus bisa menjadi anak yang pinter ya. Di sekolah, di tempat les, di tempat latihan, kita menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan. Karena apa? Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan Yesus yang pinter ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, nah bagaimana bisa pinter? Pinter secara otomatis ya tidak. Kita bisa pinter kalau kita belajar ya. Kita dengar-dengaran apa yang diajarkan guru-guru kita, apa yang diajarkan oleh papa dan mama. Kita pasti bisa jadi anak yang pinter, sebab kita adalah anak-anak Tuhan yang pinter ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan setelah bertemu, wah, mamanya atau ibunya si Maria, aduh kamu kemana saja? Kami sampai bingung, sampai cemas. Tuhan Yesus bilang apa? Saya harus ada di rumah Bapakku. Di mana? Di Bait Allah. Jadi mereka menemukan Yesus, bukannya Yesus lagi loncat-loncat, Yesus lagi lari sana lari sini, atau Tuhan Yesus lagi bertengkar. Tidak. Mereka melihat Yesus di Bait Allah, duduk bersama-sama dengan bapak-bapak dan om-om yang sudah lanjut, bertanya jawab dengan baik. Berarti Yesus itu ketika masih kecil adalah anak yang manis ya, bukan anak yang kasar, anak yang tidak sopan, tapi anak yang manis ya, yang menyenangkan banyak orang. Wah, anak-anak, jadi kita semua atau anak-anak sekalian ini adalah anak-anak Tuhan, juga harus menjadi anak-anak yang manis. Di rumah dengar-dengaran, taat kepada orang tua. Di sekolah juga taat dan sopan kepada guru-guru dan kepada teman-teman. Di mana saja anak-anak harus menjadi anak-anak yang manis ya, bukan anak-anak yang kasar, suka bertengkar dan tidak sopan ya, tapi menjadi anak-anak yang manis. Sebab apa? Yesus adalah guru kita. Yesus adalah contoh bagi kita, anak yang manis ya. Kita pun juga harus jadi anak yang manis. Dan kalau kita membaca firman Allah, setelah Yesus itu dewasa, di mana-mana Yesus itu mengajar ya.
dari bait Allah, dari desa ke desa, dia terus mengajar. Sehingga di mana saja Yesus berada selalu dipanggil guru, ya. Karena Yesus memang adalah guru yang sempurna. Nah, kita adalah murid-muridnya. Nah, saat ini kita bisa belajar kepada Yesus. Loh, gimana caranya? Nah, kita bisa belajar kepada Yesus melalui firman Allah, ya. Di sekolah minggu anak-anak mendengarkan firman Allah. Berarti anak-anak belajar kepada Yesus, ya. Sebab firman Allah ini adalah firman yang diberikan Yesus kepada kita semua supaya kita taati, kita lakukan, ya. Jadi kita pun bisa belajar kepada Yesus melalui firman Allah saat ini, ya. Makanya anak-anak datang di sekolah minggu, ya, mengikuti sekolah minggu, anak-anak pasti mendengar dan belajar firman Tuhan. Dengarkan baik-baik, ya, karena firman Allah itu adalah terang yang bisa menuntun kehidupan kita semua. Dan Oma percaya setiap anak-anak yang suka dengar firman, belajar firman dengan baik, menghafal ayat hafalan dengan sungguh-sungguh, rajin ke sekolah minggu, pasti menjadi anak-anak yang punya masa depan yang baik. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang akan mengajar dan memberi kita semua, anak-anak semua, kepandaian, hikmat, sehingga anak-anak bisa belajar bagaimana hidup ini dan bagaimana menggapai cita-cita anak-anak sekalian, ya. Pasti anak-anak punya masa depan yang baik. Saya atau Oma bacakan, ya, di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajarlah kepadaku, kata Yesus. Jadi kita harus belajar kepada Yesus melalui firman Allah. Rajinlah datang di sekolah minggu, dengarkan firman Tuhan dengan baik, hafalkan ayat-ayat firman Allah yang ditugaskan dengan baik. Oma percaya kalian pasti menjadi anak-anak yang punya masa depan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mengerti anak-anak? Ayo kita sama-sama mau menyanyikan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku.
Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berjanji Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang manis, yang taat di rumah, di sekolah, di gereja, di jalan, bahkan dimanapun Tuhan. Sebab Engkau sudah memberikan contoh teladan yang baik bagi kami. Dan kami juga mau menjadi anak-anak yang suka belajar Tuhan. Haleluya, dan kami percaya Engkau juga memberikan hikmat, kepandaian kepada kami. Supaya kami boleh mengerti akan setiap pelajaran yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Tuhan Yesus, sehingga kami semua boleh menjadi anak-anak yang punya masa depan yang baik. Dan nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah contoh, teladan yang sempurna bagi kami. Dan kami mau hidup seperti Engkau ketika masih kanak-kanak Tuhan. Haleluya. Anak yang manis, anak yang pandai, anak yang menjadi berkat, anak yang taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Allah pagi hari ini. Berkati Papa dan Mama, berkati kakak adik kami, berkati keluarga besar kami, bahkan berkati negara kami dan bangsa kami Tuhan. Engkau tolong supaya kami semua bisa bersekolah kembali, ke sekolah minggu kembali Tuhan. Bahkan kami boleh melakukan banyak hal Tuhan untuk masa depan kami. Tuhan pasti menolong kami semuanya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.